Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, kita di sini akan sharing-sharing ya mengenai tentang bagaimana sih supaya kita memiliki sebuah bisnis yang bisa teman-teman jalankan hanya dari rumah ya, dari smartphone teman-teman juga dan tidak perlu skill dalam hal menjual ya. Maksudnya dalam hal mencari pembeli atau merekrut karyawan. Karena di sini teman-teman karena di sini teman-teman akan belajar banyak hal ya tentang bagaimana sih cara kita menjadi seorang investor ya, investor di pasar modal. Nah, perlu yang teman ketahui ya bahwasanya eh, investor itu ada berbagai macam ya. Nah, yang saya bahas saat ini adalah investor yang gampang dan mudah kita berkata kita belajahi. Maksudnya investor ini ya kita bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang produk-produknya itu kita sering lihat ya kalau teman-teman ke Alfamart ya. Nah, Alfamart itu kan perusahaan dari PT Sumber Alvaria Trijaya TBK. Nah, kalau perusahaannya udah TBK, berarti dia udah terdaftar tuh di Bursa Efek Indonesia. Nah, di mana teman-teman bisa membeli perusahaan itu. Nah, jadi nggak harus kan teman-teman membangun dari nol usaha semacam kayak Alfamart itu, belum lagi gagal, belum lagi harus mencari konsumen, belum lagi membangun sebuah strategi bisnis supaya bisnis itu bertahan. Nah, itu nggak semua orang bisa gitu. Kecuali memang Anda suka tantangan gitu. Ada tantangan yang memang membuat Anda terus untuk berjuang ya. Nah, itu berbeda ya, berbeda hal dengan orang-orang yang memang pada dasarnya dia punya komitmen gitu untuk membangun sebuah bisnis dan juga memang punya skill ya. Mereka terus belajar dan segala macam. Nah, beda sama orang yang bermindset mohon maaf ya, karyawan yang mungkin dia gengsi dalam menjual. Berjualan aja dia udah berpikir nggak mungkin laku atau nggak mungkin bisa cari pembeli dan sebagai macam. Jadi mereka hanya berpikir bagaimana supaya bisa mendapatkan uang dari bekerja gitu ya. Dan eh, dan mereka hanya sekedar konsumen dari perusahaan-perusahaan ya semacam Alfamart, Indofood dan segala macam. Nah, di sini teman-teman akan saya bahas sedikit ya tentang bagaimana beberapa member saya yang memang mereka sudah menghasilkan cuan ya dari apa ya dari eh, saham mereka gitu. Nah, ada pertanyaan masuk saham ini itu gimana gitu maksudnya dari segi legalitas dan segi keamanan. Nah, kalau di bursa itu kan memang saham itu diawasi langsung ya. Jadi saham-saham ini kan dari perusahaan-perusahaan ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu sudah berlegalitas PT pastinya, perseroan terbatas. Dan mereka yang masuk ke Bursa Efek Indonesia itu melalui uji kelayakan ya. Sama kayak kendaraan yang udah diproduksi pasti melalui uji kelayakan dulu. Nah, setelah itu ketika dari keuangannya udah layak, terus juga dari segi salesnya juga bagus, dari asetnya, hutangnya dan segala macam diverifikasi oleh Bursa Efek Indonesia layak untuk diperjualbelikan saham itu. Nah,
berarti itu dia udah bisa dipromosikan ke para investor. Nah, terus saham itu apa? Saham itu semacam hak kepemilikan, ya, hak kepemilikan dari sebuah bisnis gitu. Nah, jadi kita memiliki sebuah bisnis tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan saham. Nah, kalau saham dibagi dua ya. Ada saham yang private. Private itu saham yang tertutup, hanya orang-orang tertentu doang yang bisa masuk. Dan ada saham yang publik. Nah, publik yang diperjualbelikan oleh Bursa Efek Indonesia dari seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun bisa investasi di perusahaan tersebut. Itu namanya publik. Nah, kalau yang private itu dia hanya segelintir orang yang memiliki perusahaan tersebut. Ya. Contohnya apa? Banyak ya. Kalau perusahaan yang masih private itu kayak contoh ya contoh misalkan KFC Indonesia itu kan masih private. Terus kayak Wings, pernah kenal gak misalkan produk-produk yang dari Wings gitu ya. Nah, itu dia masih private, belum public gitu. Padahal perusahaannya udah mungkin bisa skala IPO gitu, bisa juga dia IPO kan gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, silakan via chat ya jika ingin bertanya. Oke, bentar. Oke, sini saya sedikit memperkenalkan aja ya. Saya Farhan Maulana, sekarang sebagai CEO dari islamicstockcenter.com yang memang lembaga ini bergerak di pendidikan pasar modal ya. Pasar modal khususnya memang pasar modal syariah. Nah, kita pun juga memang berfokus untuk mengedukasi masyarakat Indonesia pentingnya berinvestasi. Jadi memang ini didirikan memang untuk masyarakat itu melek investasi gitu. Nah, terus juga beberapa pengalaman saya juga ya udah membuka kelas itu dari Juli 2021 itu. Kelas pertama saya itu rahasia trading saham, yang dimana alhamdulillah ya atas izin Allah udah hampir lebih dari 600 orang yang sudah bergabung, ya 600 alumni ya yang sudah bergabung dan belajar. Dan kurang lebih testimoni ada mungkin 300-an lebih ya testimoni. Nanti saya akan coba munculkan. Nah, sebenarnya kalau di website ini juga udah beberapa udah ada testimoninya gitu. Teman-teman bisa cek sendiri ya di website Islamic ini ya, islamicstockcenter.com. Nah, di situ udah ada semua testimoni dari alumni member saya yang ada yang sudah mendapatkan 100.000 ya per hari ya. Ada juga yang mendapatkan mungkin 1 juta gitu. Ada yang 300.000, ada yang 9 juta. Itu semua dari proses ya. Enggak langsung mereka bisa dapat segitu, enggak langsung. Itu proses dari mereka belajar, mencoba latihan-latihan dan menemui pola gitu. Pola bagaimana cara dia mendapatkan sebuah profit dari trading saham. Nah, di sini saya enggak membahas tentang trading, tapi kita lebih ke fokus bagaimana kita nanti berinvestasi ya di saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus dan untuk jangka panjang ya nantinya. Nah, kalau teman-teman yang memang
pengen belajar tentang trading saham, nanti ikut dulu yang kelas yang investor. Nah, nanti setelah itu baru teman-teman bisa ikut yang trading saham. Karena teman-teman harus tahu dulu dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu bagaimana analisa, bagaimana memilih perusahaan yang baik, bagaimana menjaga psikologi mental. Karena trading itu bicara psikologi mental gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan VIP prabayar. Maksudnya gimana tuh, Bu Sri? Oke. Oke, ini mungkin kontroversi ya. Maksudnya bisnis tanpa jualan gimana, Mas Farhan? Kadang orang mungkin masih bertanya-tanya. Ya sebenarnya sih simpelnya kita berinvestasi dan trading di saham. Kenapa saya bilang gitu? Karena ya kita simpel ya. Investasinya dari smartphone, nggak perlu keluar rumah, cukup kita punya uang misalkan 1 juta di rekening, kita depositkan di sekuritas, ya sudah, kita udah bisa mulai trading, ya mulai investasi. Nah, setelah itu kita udah bisa menghasilkan profit gitu. Dari apa? Dari selisih harga beli dan harga jual. Misalkan beli di harga misalkan kita beli 10 lot, misalkan 10 lot dengan modal 1 juta katakanlah ya. Ya, harga per lotnya itu anggaplah 100.000. Berarti kalau 10 lot 1 juta. Maka ketika harga saham itu naik ke harga misalkan 120, maka kan uang yang tadi kita beli 100 jadi 120.000 ya. Nah, dikalikan 10 berarti 1.200.000. Nah, itulah kita mendapat keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Nah, jadi di investasi dan trading saham itu kita nggak perlu lah jualan produk sendiri. Karena apa? Ya karena itu perusahaan lah yang bertanggung jawab untuk jual produk sendiri gitu. Nah, kita hanya mentradingkan ya dari jual beli sebuah saham yang kita miliki gitu. Nah, jadi kayak kita beli misalkan beli barang gitu ya. Katakanlah barang A harganya 10.000. Itu barang sisa cuman mungkin 10 piece lagi lah gitu. Nah, tiba-tiba barang tinggal 3 tuh. Maka kan ketika ada kelangkaan ya, ada kelangkaan, otomatis harga pun ikut naik ya karena barangnya langka gitu. Di saham pun juga sama gitu. Ketika banyak yang beli ya maka saham itu kan barangnya semakin sedikit, semakin menipis. Ya otomatis harga akan ikut naik. Sama halnya kalau misalkan banyak yang jualan ya, barangnya kebanyakan, ya maka harga pun ikut turun. Karena ibarat gini deh, petani ya. Petani panen. Yang biasanya panen satu misalkan 10 kilo 10 kilo per minggu. Nah, kapasitas dari pengepul 10 kilo per minggu. Nah, tapi nggak biasanya nih petani ketika panen dapat 100 kilo. Nah, si pengepul kan cuman kapasitas 10 kilo per minggu. Maka kan otomatis yang 90 kilo dia beli dengan harga murah gitu atau harga harga yang berbeda dengan harga yang sebelumnya gitu. Karena barangnya itu mungkin terlalu banyak atau gimana ya. Jadinya ya jadi belinya dengan harga murah. Ya sebenarnya itu
nggak baik juga ya. Seharusnya pengepul harusnya ini ya, harus adil juga gitu, Pak. Padahal kan dia dapat keuntungan juga. Nah, jadi itu konsepnya ya, konsep yang dari petani ke pengepul. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke. Ya, kita ada kelas berbayar ya. Nanti bisa dicek di website masing-masing. Nah, nanti kalau teman-teman yang mau daftar silakan hubungin affiliate masing-masing ya. Oke. Nah, kenapa dari legalitas ya? Kenapa saham diperjualbelikan oleh ya PT Bursa Efek Indonesia? Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri diawasi oleh OJK. OJK diawasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi disinilah keamanannya. Nah, kenapa banyak orang yang sibuk ya mencari celah ini segala macam? Pada dasarnya kalau misalkan Bursa Efek Indonesia tutup, misalkan ya. Nah, pertanyaan saya, 600 perusahaan yang terdaftar di Indonesia, bagaimana dia bisa mendapatkan investasi gitu. Ya mungkin bisa ya, entah dari bank atau entah dari investor private. Nah, cuman ini kan lebih ke pusat ekonominya. Karena perputaran uang paling banyak itu di sini. Kurang lebih hampir 1.000 triliunan. Nah, 1.000 triliun uang beredar. Dan bahkan kalau puncak-puncaknya hampir 8.000 ya. 8.000 triliun uang beredar di Bursa Efek Indonesia. Dari luar negeri sampai juga dalam negeri juga. Nah, jadi seperti itu. Oke. Terus perusahaan apa aja yang terdaftar? Nah, ini saya ambil contoh ya, karena saya nggak masukin di ini. Nah, ini dari marketbusiness.com. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, PT Aneka Tambang, TBK. Nah, ini kalau teman-teman punya emas dari Antam, nah maka ini salah satunya itu yang memproduksi adalah Aneka Tambang. Nah, nikel pun juga dari Aneka Tambang. Nah, jadi ini perusahaan produksi nikel, produksi emas, dan juga produksi perak gitu. Nah, ini BUMN ya. Ini perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Terus ada Vale Indonesia. Nah, ini nggak begitu ini ya, terkenal ya. Semen Batu Raja, nah ini yang memproduksi semen. Terus kita lihat ya, di sini ada Indo Semen. Nah, kalau misalkan di apa bangunan-bangunan ya, toko-toko bangunan, biasanya ada tuh merek-merek dari semen Indo Semen gitu. Terus juga ada Indah Kiat Pulp. Nah, ini bergerak di bidang kertas. Jadi kalau anak-anak kita ya yang punya buku pelajaran, buku tulis, nah ini yang produksinya nih perusahaannya. Terus juga ada Semen Indonesia. Nah, ini juga di toko bangunan juga banyak tuh produknya. Dan ini juga ya, ini sumber Alvaria, ini Alfamart. Nah, jadi kalau teman-teman Alfamart cuman belanja segala macam ya. Nah, ini udah menguntungkan perusahaan ini. Nah, kalau teman-teman berpikir bagaimana ya supaya punya perusahaan Alfamart tanpa harus bermodal besar. Ya udah, bergabung jadi investor pasar modal gitu.
Terus juga ada Nippon Indosari. Nah, ini tahu gak merek produknya apa? Nah, merek produknya itu adalah roti. Kalau teman-teman lihat ya di Alfamart ada merek roti. Nah, ini nih dia yang memproduksi. Terus ya ada Bank Tabungan Negara, ya Bank Nah, Indosat. Siapa yang pakai Indosat? Nah, terus juga ada lagi Kimia Farma. Nah, ini yang produksi produk-produk apotik ya. Dia juga ada apotik kalau teman-teman di mungkin di Jabodetabek ada ya apotik yang bernama Kimia Farma. Lalu dan masih banyak lagi ya, ada Java, ini juga produk-produknya yang kayak nugget-nugget segala macam gitu ya. Terus juga ada yang MNC segala macam. Jadi banyak ya teman-teman. Ini yang AC Hardware ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini yang di mana enggak apa ya, ibarat kata yang berhubungan dengan keseharian kita gitu. Ya. Terus kayak Jasa Marga, mungkin teman-teman yang di Jabodetabek atau di Sumatera ya. Nah, ini kan jalan tolnya yang dipegang Jasa Marga gitu. Nah, terus Mayora Indah yang suka mungkin anak-anak kita suka makan beng-beng ya, Energen, terus juga eh beng-beng, coki-coki segala macam gitu. Dan biskuit Roma itu semua diproduksi oleh Mayora. Nah, jadi kita harus punya mindset ya, punya mindset itu. Kalau sehari-hari aja kita ngelihat produknya itu diperjualbelikan, nah maka kenapa nggak kita masuk ya, masuk menjadi pemegang sahamnya juga, walaupun mungkin masih di angka-angka 1 juta, 2 juta. Tapi kalau kita rutinkan investasi, nabung segala macam, nah itu bisa nanti nggak terasa ya 5 tahun kita invest di perusahaan katakanlah Mayora, produknya kita tahu kayak Torabika ya, terus juga Kopiko, permen Kopiko ya, kita tahu produknya diperjualbelikan di Indomaret dan Alfamart. Nah, dan juga dia setiap tahun membagikan dividen gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi ya Astra. Astra International, siapa yang ya mungkin di sini pasti punya motor yang bermerek Honda ya, atau mobil merek Honda, Toyota, Daihatsu gitu. Nah, itu yang memproduksi ya dari grup Astra International. Dan ini juga ada susu ya, Ultra. Nah, kalau teman-teman yang sering minum susu Ultra, nah ini diproduksi oleh Ultra Jaya Milk. Kita bisa memilikinya. Oke, jadi itu ya, itu beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa teman-teman miliki dengan hanya mungkin modal dari 500.000 bahkan 1 juta gitu. Nah, oke. Jadi kalau misalkan masih dibilang perusahaan apa investasinya bodong atau apa gitu, kadang ada kayak gitu. Tapi saya tekankan lagi, perusahaannya jelas, produknya ya kita tahu sendiri ya, Indomaret, Alfamart pasti kita sering lihat gitu. Terus juga yang seneng dengan Kopiko, nah itu produknya perusahaannya ada di bursa gitu. Nah, jadi temen nggak usah takut lagi gitu. Kecuali kalau misalkan ditawarkan dengan, ya mohon maaf aja kalau teman-teman yang main kripto, di situ kripto belum ada underling ya. Underlingnya itu dari aset-aset yang jelas gitu, yang ada gitu. Nah, makanya saya kripto nggak main di situ ya, karena belum jelas gitu ya aset ininya, underlingnya gitu. Nah, jadi seperti itu.
Oke, ada pertanyaan mungkin yang teman-teman masih bingung atau masih ingin ada yang mau ditanyakan seputar dengan investasi pasar modal ini? Silakan ya di chat, silakan. Oke. Nah, jadi kenapa kita berinvestasi di perusahaan itu? Karena jelas lah mereka udah punya sistem, sudah punya tim manajemennya, ya, sudah punya produk yang memang udah skala eh, seluruh Indonesia lah, tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak meragukan lagi gitu dari perusahaannya. Dan kita nggak perlu kan, gimana cara beli saham yang tidak merugikan. Nah, itu caranya itu memang ada beberapa, eh, tapi yang saya tekankan lagi di sini ya, kalau kalau Bapak misalkan beli sahamnya itu ketika lagi naik-naiknya gitu. Lagi naik-naiknya, nah kita beli karena ikut-ikutan, karena prinsipnya gini, nanti bakalan naik lagi. Itu banyak yang terjadi dari investor saya tuh. Maksudnya dari member-member saya. Jadi dia hanya mainkan feeling, bakalan naik lagi nanti, tiba-tiba dia beli ketika harga udah tinggi-tingginya dia beli, padahal itu salah. Cara yang terbaik adalah belilah ketika harga saat-saat harga lagi diskon gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya nanti uang darurat atau uang yang ingin segera kita pakai. Karena itu cukup berisiko gitu. Pastikan uang itu memang uang yang benar-benar kita siapkan gitu untuk kita investasi atau untuk trading. Nah, yang namanya trading, ini kita berhubungan dengan trading ya, karena pertanyaan Bapak ini udah berhubungan dengan trading. Nah, kalau trading itu kita nggak bisa memastikan ya akan selalu untung. Pasti siklusnya itu sama gitu ya. Tapi kita harus menggunakan prinsip, ya ini prinsip ya, prinsip saya juga dan beberapa teman-teman. Prinsip dari modal yang terkecil dulu. Misalkan 200.000 ya atau 300.000. Nah, kita menemukan polanya dulu gitu. Pola supaya oke, ketika saham itu turun, maka kan kita nggak rugi-rugi banget gitu. Tapi kalau kita udah mainnya udah 5 juta, 10 juta, bahkan ada member saya sampai 30 juta, itu masuk di saham yang siklusnya itu cepat di bawah 500 perak ya. Itu cepat. Dia langsung masukin 10 juta. Akhirnya kan minus 8 juta. Ya dia tenang-tenang aja karena mungkin berpikir ya uang dingin ya. Tapi karena di situ dia tahu sih memang fundamentalnya bagus dari segi keuangan segala macam. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tetap juga harus menggunakan prinsip ya, prinsip dari model yang terkecil dulu. Kalau memang trading, tapi kalau invest itu kan bicara dividen ya, dan juga untuk setahun atau untuk 5 tahun. Nah, jadi lebih ke jangka panjang. Gitu. Kalau trading harian, bisa juga per jam. Nah, itu trading. Jadi harus bisa bedakan ya invest sama trading. Kalau misalkan di ikut saya nanti, itu kita belajar dulu tentang bagaimana supaya jadi investor. Nanti kalau mau belajar sama trading, belajar trading nanti ada kelas lagi gitu dari saya. Nah, jadi seperti itu. Investasi saham ada risiko loss gak? Untuk saat ini ya
Loss itu kalau saham itu dijual. Ingat ya, loss itu kalau saham itu kita jual maka uang kita berkurang. Tapi kalau saham itu kita oke, sedikit ini ya, ada problem wifi-nya agak ini. Kita ini siapa yang jadi host? Oh, Bu Novi ya. Oke Bu, coba jadiin co-host ya saya ya. Oke, kita lanjut. Oke, mohon maaf ya, sedikit error ini wifi. Oke, kita lanjut aja. Putus-putus ya. Ya, sudah saya pindahkan melalui internet HP karena wifi-nya sedikit error. Oke, tadi kita bahas soal trading ya, tadi pertanyaan yang tadi ya dari Pak Joko. Nah, sekarang ke pertanyaan Bu Sri, untuk mengatasi downtrend gimana, Coach? Kalau downtrend itu memang harus menggunakan teknikal gitu. Technical analisis yang dimana memang ya kita harus tahu gitu ya. Harus tahu juga bagaimana sih supaya arah downtrend itu udah mulai menanjak gitu. Nah, itu pembahasan teknikal. Itu udah ada pembahasan ini di kelas saya yang ini ya, advance gitu. Jadi dari downtrend kita bisa ambil posisi ketika saham itu udah mulai sideways dan uptrend
ini dulu ya. Coba buka dulu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini saya akan coba bahas dari masing-masing testimoni member saya. Nah, ini member saya nih, Pak Abdurrahim gitu. Nah, beliau itu pernah ikut juga ya kelas advance itu. Ya ini kita bicara kelas saya yang kemarin-kemarin ya. Kalau saya jual kelas yang basic dengan harga 249.000 dan advance itu di harga 2,5 juta. Nah, ini dia daftar gitu di kelas advance. Nah, ini dia kemarin juga cerita ke saya itu sudah menghasilkan 500 sampai 2,5 gitu. Dan bahkan dia baru ikut kelas advance ya yang 2,5 juta itu, dia udah balik modal gitu dalam waktu 3 hari. Ya memang dia modalnya udah di kisaran 25 juta ya. Jadi menurut saya wajar. Nah ini nih testimoninya nih. Namanya Pak Deden nih kalau di Telegram. Jadi dia ikut advance ya. Itu dia langsung dapat 3 jutaan profit. Terus ada lagi juga dari ini berumah tangga nih, Bu Dena. Itu dia menghasilkan kurang lebih 600.000 paling tinggi itu. Ya. Jadi 600.000 paling tinggi. Terus juga nah ini ya dari Pak Zakaria. Sehari hari Jumat 1,5 juta. Nah, terus dia di hari itu dia 16.000 di saham UNTR. UNTR itu saham ini ya, saham United Tractor. United Tractor itu yang bergerak di bidang ya pengadaan traktor ya, unit traktor gitu untuk batu bara ya, perusahaan batu bara, tambang ya, kebanyakan tambang. Terus juga dia paling besar nih, itu 3 hari 9 juta dia dapat. Ya memang harus benar-benar tahu dulu memang pola, karena ini hanya orang-orang yang udah pernah ikut advance, jadi dia udah main-main di 30, 50 juta gitu. Ini ada lagi nih ibu rumah tangga. Jadi kalau cowok semua itu rada aneh gitu. Tapi ini Bu Evi Kamelia, ibu rumah tangga nih. Nah, dulu dia berawal dari 500.000 ini. Bu Evi ini dulu 500.000 berawalnya. Nah, ini dia udah menemukan polanya gitu. Yang tadi tertanya Bu itu ya, downtrend. Nah, ini dia udah tahu juga pola-pola downtrend gimana cara ngambilnya, belinya gitu ya. Jadi semua udah tahu. Terus ada Bu Marina juga nih, profit 111%. Nah, bayangin deh kalau misalkan kalau udah 100% itu berarti udah 2 kali lipat modal kita. Misalkan ya, kita beli sahamnya itu di angka ya ini asumsi lah 10 juta misalnya. Kalau profitnya 11%, maka kan jadi 21 juta ya, 21 juta. 11 jutanya itu profit, 10 jutanya modal. Nah, jadi tetap ya modal kita bisa kita putar lagi. Atau profitnya kita aja kita putar, modalnya kita ambil. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini yang member advance ini. Terus Pak Arif juga gitu ya. Ini dia pakai dana dana saudaranya yang kerja di TKI. Nah, dia didanai kurang lebih hampir 30 juta.
didanainya. Nah, ini dia dapat profit kurang lebih ya hampir 2,5 juta lah. 2,5 juta ini. Nah, jadi seperti itu. Terus juga ini baru kemarin itu Pak Asjai ya. Tadinya saya ngira juga, dia profit 2 jutaan. Karena kan saham MLPT kan itu naiknya cukup kencang gitu. Dan ternyata dia cuma bilang 1,2 juta. Ya lumayan gitu ya kalau dapat 1,5 juta per minggu aja itu udah bisa ya untuk menutupi biaya-biaya kebutuhan sehari-hari gitu ya. Dan dia ini sambil kerja ya, sambil kerja aja bisa 1,5 juta gitu profit. Terus ada lagi ya website saya satu lagi. Nah, ini website saya satu lagi. Ini testimoni member. Nah, kalau ini trading ya. Kalau tadi kelas investor, kalau trading ya saya bahas tentang bagaimana supaya trading gitu. Ya, ini hasil-hasil saya ya. Hasil-hasil dari trading gitu. Ya 8 juta ya, ada yang cuma dapat 46.000 gitu. Oke, jadi kalau ini trading memang ya kita jualnya ya 249 gitu. Oke. Ikut kelas tiap hari dikasih ya dikasih. Ada rekomennya ada. Rekomendasinya ada. Oke. Nah, jadi untuk dapetin cuan di saham itu harus memang tahu pola, bisa membaca siklus eh, berita di perusahaan-perusahaan gitu. Ya pokoknya kita memang harus benar-benar bisa beradaptasi ya di perusahaan-perusahaan. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, ini saya coba sedikit ya supaya teman-teman bisa eh, terbayang gitu. Nah, kalau misalkan target profitnya misalkan 1 juta gitu ya, kita jangan lari deh, misalkan seminggu. Nah, berarti kan seminggu 7 hari, seminggu itu 5 hari kerja doang sih kalau Sabtu Minggu libur. Nah, maka berarti per hari profitnya 200.000. Nah, berarti modal yang dibutuhkan untuk dapetin profit 200.000 kurang lebih kalau misalkan kita 10% lah dari modal, misal persentase profit 10% dari modal. Berarti kan dibutuhkan 2 juta. Ya 2 juta dana invest. Nah, kalau ini kan sekali trading ya. Nah, berarti kita harus konsisten nih dapetin profit 10%, dan ini belum perhitungan dari
biaya sekuritas. Kalau biaya sekuritas itu ada kurang lebih 0,40% per transaksi beli dan jual. Nah, ini harus diperhitungkan juga. Nah, berarti kurang lebih seperti ini ya perhitungannya. Nah, kalau investasi 2 juta. Dan ini kalau bisa profitnya terus kita putar gitu. Nah, kalau cuma 2 juta, profit diambil 200.000. Iya, kapan berkembang gitu ya dana kita eh, supaya kita kembangkan lagi. Nah, jadi tetap ya, misalkan 2 juta profit, misalkan gini, profit 200.000. Hari 1. Berarti kan jadi 2.200.000. Nah, ini ini lagi diputer lagi gitu. Di hari kedua profit jadi 220. Berarti 2 juta 2 420 diputer lagi gitu ya. Nah, jadi itu konsepnya, konsep supaya teman-teman bisa melipat gandakan ya modal. Nah, ini yang dipakai juga caranya. Cara saya sama beberapa member juga gitu. 682. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita putar terus, maka kan otomatis terus menggulung gitu. Oke, jadi itu konsepnya. Ya, oke, kita bahas lagi yang di sini. Nah, jadi apa aja yang akan dipelajari ya tentang mulai investasi, apa itu investasi, ya kita bisa cek ya di website ya. Oke, keuntungan investasi di pasar modal, terus mindset, investor saham dunia, ya strategi, bagaimana uang bekerja untuk kita ya. Terus baru masuk ke cara berinvestasi ke perusahaan TBK, apa itu sekuritas, terus buat akun RDN, ya. Terus juga kita bahas juga untuk saham-saham yang terverifikasi syariah. Terus kita bahas analisa fundamental. Ini dari analisa keuangan segala macam gitu. Analisa market cap perusahaan ya. Terus juga analisa teknikal ya, jenis alat analisa fundamental segala macam. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Terus juga ini juga studi kasus juga nanti kita bahas. Oke, mungkin ini terakhir juga gitu ya, harga 199.000 karena nanti harga akan dinaikkan ya. Jadi 225.000. Nah, ini kalau trading itu kita jual 249.000 gitu. Oke ya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar. Nah, ini ada garansi juga dari saya ya. Kalau selama 14 hari teman-teman gagal ya berinvestasi di perusahaan, ya kita kembalikan ya uangnya. Yang penting kalau teman-teman udah nerapkin semua ilmu-ilmu dari saya, tetap gak bisa juga, nah berarti memang salah materi saya mungkin gitu.
Tapi nanti juga akan saya lihat juga gitu, sudah sampai mana segala macam dan bukti-bukti yang bisa meyakinkan saya gitu. Oke, nah ini aslinya ya, aslinya itu 4,5 juta sampai 15 juta ya, itu per 3 bulan. Kalau teman-teman yang mau belajar saham gitu, silakan teman-teman daftar ke affiliate masing-masing ya. Nanti dibantu oleh mereka. Nah, nanti teman-teman bisa daftarkan langsung kepada affiliate yang mengundang teman-teman ke Zoom pada malam hari ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, oke. Mungkin itu dulu aja ya penjelasan dari saya. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjut akan saya share di grup WA masing-masing. Oke, dari saya itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.